Halo sobat-sobat Asimbo, selamat datang dan selamat bertemu di On Asimbo, obrolan di teras Asimbo yang episode ke-6. Pada podcast kali ini saya membawa bintang tamu yang sangat spesial karena bintang tamu kali ini adalah merupakan alumni SMP Lab UM loh, dan sekarang dia lagi menekuni di bidang konten kreator. Mau tahu siapa bintang tamunya? Dan inilah bintang tamu kita, Kak Yusril. Halo bro, Rasa. Halo Kak Yusril. Wah, saya merasa terhormat tuh di ini diundang. Aku boleh buka masker kan? Oh, boleh Oke, silakan. Aman. Mantap sini. Ya. Terima kasih loh, ini ditunggu-tunggu ternyata dari ini berapa episode berarti? Berarti sudah mungkin lebih lah, udah banyak lah. Banyak episode ya. Iya, banyak Makanya. episode ya. Saya alumni. Terus dulu ketua OSIS kan? dulu. Diundang baru sekarang. Wah, keren sekali ya kawan-kawan ya. Ini pelanggaran buat SMP lah. Iya, Bu. Enggak canda ya. Iya. Nanti kepala sekolah nonton saya di Nah, Terima kasih Bung Raka. ya. Saya manggilnya Bro, Bung. Saya aja nggak apa-apa ya. Ya, gak apa-apa. Siap. Nah, sobat-sobat Asimbo, boleh dong Kak Yusril perkenalan diri. Kak Yusril ini siapa? Terus merupakan alumni angkatan tahun berapa? Ya, saya nama lengkapnya M. Yusril Mahendra Saputra. Biasanya dipanggil Yusril, terus ada juga Mahendra, terus ada juga Saputra, terserah manggil siapa, terserah, pokoknya itu namanya. Terus saya masuk SMP Lab itu tahun 2012-2013. Ya, benar, 2012-2013 saya lulus tahun 2016-17. Oh, dari Tuh, ya, jadi dulu waktu saya masuk itu belum ada indoor. Pertama, belum ada aula, belum ada lapangan yang seperti inilah. Oh iya, benar-benar. Jadi Lapangan yang seluas ini ya. belum. Jadi saya sekarang melihat SMP Lab kan, Ya. rugi sih kalau nggak masuk SMP Lab. Ya, benar. Promosi, Benar Bro. sobat-sobat Asimbo. Bener. Terus Kalau sekarang lagi menekuni di bidang apa ini? Kan dengar-dengar kayak Kak Yus ini di bidang konten kreator ini. Nah, betul. kok boleh tahu kontennya Kak Yus ini tentang apa? Apakah dari vlog kah atau kayak pemahaman materi gitu atau gimana? Enggak, sekarang kan ini channel YouTube. Kan ini bukan saya aja ya, jadi kita berkelompok. Oh, bertim gitu ya? Bertim. Jadi, dan sistem kita enggak sistem kontrak yang kayak dipekerjakan enggak. Jadi pertemanan ya, lah, circle ya, pertemanan. Buat konten bareng di YouTube, Instagram, terus juga TikTok juga. Namanya itu Rakyat Serius. Oh, Rakyat Serius. Dengan kontennya kita fokus, pertama itu kita fokus ke sketsa komedi. Sketsa komedi. Terus berhubung tahun kemarin itu November 2020 kita ke Maluku. Nah, jadi kontennya berhubung kita ke sana, jadi ke Maluku itu nggak cuman kita terbang ke sana, nggak. Jadi kita pakai mobil plat N, plat Malang, 2 mobil dengan 9 orang. Itu lintas Sulawesi. Pokoknya di jalan itu mulai dari Malang sampai Maluku Utara terhitung 11 hari mungkin di jalan. Jadi lintas Sulawesi. Lama juga ya? Betul, sangat lama itu kalau kita di jalan. Tapi ya banyak cerita kan dari situ. Banyak cerita, terus juga di situ kita jadinya kita puter setir lah, banting setir lah. Kita kontennya tentang mengeksplor wisata, budaya. Oh, jadi tentang explore daerah. Ya, jadi kayak kita dari Surabaya ke Makassar. Di Malang kita udah syuting, terus di Surabaya juga syuting. Di Malang setiap kota jadi kita syuting. Ngeksplor budaya, terus juga ngeksplor adat, ngeksplor apapun yang ada di kota tersebut lah. Kayak gitu. Berarti dengan tetap konsep sketsa komedi juga. Oh gitu. Berarti Kak Yus ini sering ya muter-muter keliling Indonesia gitu ya? Itu pengalaman saya pertama kali sih. Saya soalnya ini jujur aja, saya belum pernah ke Jakarta pertama. Belum pernah ke Jogja. Belum ke Jawa Tengah itu belum pernah. Ke Malang ini yang deket-deket, Bali pernah. Blitar deket-deket Malang pernah. Oh ya. Tapi sekali keluar langsung Sulawesi. Sulawesi mulai dari
Makassar sampai Bitung, paling ujung Sulawesi. Maluku, Ternate udah pernah. Itu pertama kali pengalaman saya pertama kali dengan teman-teman saya 2 mobil. Gitu. Jadi kalau dibilang sudah ke seluruh Indonesia sangat kurang, sangat belum. Gitu. Oh iya. Jadi, kalau ada investor yang masuk lagi ya masalah sih. mau lagi. Ah. Wow, sobat-sobat Asimbo, ternyata Kak Yusril ini sering mengeksplor di Indonesia bagian timur. Tidak hanya timur ya, ada bagian barat, tengah gitu. Ya, pinginnya juga kan ini sementara ke timur. Oh iya. Pingin ke daerah Kalimantan, Jawa aja lah, minimal Jawa dulu lah. Pinginnya seperti itu. Jikalau ada sponsor, Oh, iya, investor masuk lagi kan. Soalnya sama perjalanan kan kita 9 orang, kan 9 orang termasuk manajer sama saya sama sponsor. Ya. Itu nggak mengeluarkan uang. Oh. Jadi dibayarin semua lah kayak gitu. Jadi berarti semua kontennya itu ada yang dibayar, ada yang biaya sendiri atau? Kalau biaya sendiri ketika kita di Malang, kayak kita syuting setiap minggu di Malang itu biaya sendiri, kayak kas dan segala macam. Tapi kalau selama ekspedisi yang kemarin ke Sulawesi, Ternate, Maluku itu dibayarin semua. Dari mulai untuk misalkan makan, transport, penginapan segala macam. Oh, berarti enak ya semuanya dibayarin. Jadi tinggal mengeksplor ke daerah-daerah lain gitu ya? Ya enak sih enak. Cuman ya itu taruhannya ya kan. Kan Iya. kita nggak tahu plat N lintas Sulawesi, kita nggak pernah ada yang ke sana, ya kan? Ya benar Ya, sih. Gimana ya? Serem sih. Maksudnya seremnya ini kita bayangkan aja 11 hari lebih lah mungkin kita di jalan, nginep, pernah tidur Mobil. di pinggir jalan, gitu-gitu pernah bangun tenda. Soalnya kan juga masih pasca Covid dan juga waktu aku berangkat itu lagi rame-ramenya ini teroris yang di Poso. Oh. Nah, tapi lintas kita lewat Gorontalo. Kita lewat Gorontalo, ternyata informasinya teroris yang di Poso ke Gorontalo. Oh. Kan ngeri-ngeri kan di situ. Berarti kalau kayak gitu udah biasa ya? Ya udah biasa, ya udah biasa ketemu kayak gitu. Maksudnya secara tidak langsung sudah biasa. Alhamdulillah kan saya udah di sini kan selamat. Tapi saya lihat di YouTube-nya SMP Lab ya. Kan sebelum podcast ini kan saya lihat hostnya itu ada yang cewek ya kan, ada juga yang saya nggak kenal. Kok tiba-tiba kamu jadi host Iya. saat ini ada informasi FYI for your informasi. Iya, for information. Itu kamu juara 1 ya? Iya, juara Suatu 1. apa? Futsal? Oh, Enggak. bukan videografi. Oh, videografi. Iya, videografi. Senasional. Ngeri. Saya aja belum pernah menang se-Jawa Timur yang senasional. Ya, itu masih permulaan lah. Saya masih perlu banyak belajar tentang video editing. Masih belajar aja sudah skala nasional, apalagi sudah pro. Oke, itu gimana? Bisa cerita nggak? Maksudnya kan saya belum pernah nih ikut lomba gitu-gitu kan videografi, gimana? Ya, awalnya tahu lomba itu dikasih tahu sama guru-guru. Kok misalnya ada loh lomba yang dari sini gitu. Nah, waktu itu saya nyoba lah daftar. Waktu saya nyoba daftar, itu bener-bener kayak gak ada persiapan, gak ada apa. Saya langsung Ikut gitu. Ya, cus syuting gitu. Tanpa persiapan, tanpa apa gitu. Itu ngambil tema apa kamu? Ngambil tema tentang pahlawan masa kini. Jadi kita syuting tentang orang-orang yang buang sampah sembarangan, terus ada orang yang ngambil sampahnya gitu, terus dibuang ke tempat pembuangan sampah gitu. Itu lomba untuk umum apa memang untuk pelajar atau gimana? Maksudnya kriteria lombanya? Itu kriterianya lombanya untuk pelajar itu. Oh, pelajar. Jadi bukan yang umum dari anak SD, SMP, SMA gitu. Oh, berarti itu kapan? Maksudnya lombanya itu bulan ini atau bulan kemarin atau kapan? Sebenarnya lombanya itu sudah bulan November awal. Cuma karena waktu itu ada pengumuman mendadak kayak diundur lombanya. Jadi pengumumannya itu dari akhir November. Pengumumannya akhir November. Berarti baru kemarin ya? Iya, baru kemarin. Kita sekarang ini masih awal Desember kan? Kita syutingnya awal Desember, jadi kalau akhir November baru kemarin. Iya, baru kemarin. Nah, itu kalau boleh tahu dapat apa aja itu?
Nasional. waktu Dapat itu rumah. waktu itu dapat apa golden ticket, jadi Wah. ada kesempatan buat sekolah di sana gitu. Oh, sekolah di mana? Sekolah di SMA Muhammadiyah Blitar. Oh. Cuman sayangnya saya gak ngambil. Oh, yang ngadakan itu Iya, dari sekolah. SMA Muhammadiyah Blitar. Oh. Jadi kamu dapat golden ticket. Golden ticket sama uang tunai sama sertifikat itu. Oh, tak kira cuman Indonesian Idol aja. Kamu juga dapat. Enggak. Jadi dapat itu kayak istilahnya free pass lah kamu masuk Iya, sana. benar free pass. Terus sertifikat. Ya sertifikat. Terus? uang Nominal. hadiah. Ya, Ya, terus ya udah gitu aja 3. mobil. Mobil gak Ya, ada. Mobil. Akhirnya kamu dapat rumah sakit, dapat. Iya, nggak Terus ada. berarti kamu di sini eskulnya memang eskul ikut eskul apa? Maksudnya kok sampai kamu bisa Kalau saya- ada basic lah kan harus ada basic kan? Iya, Nggak benar, mungkin orang yang umum bisa paham videografi. Aku pun jujur ya, aku videografi persyutingan duniawi itu kan di Rakyat Series ini aku jadi talent. Maksudnya Oh, jadi talent. Nggak pemeran bal- ya. Ya aku bukannya megang kamera, bukannya megang apa-apa. Maksudnya pure talent dan soalnya apa? Soalnya aku nggak begitu paham. Paham pun cuman basic. Kalau ini blocking, ini cahayanya kurang-kurang gini aku paham. Oh, gitu Tapi ya. kalau misalkan grafiknya gini aku nggak paham. Nah itu harus, maksudnya kan harus orang yang tahu apa ya, tahu basic dalamnya lah videografi itu. Kamu kok bisa dengan kamu sekarang kelas berapa? Saya kelas 7 saya. Kelas 7, umur Umur 13. 13 sama saya selisih 8 tahun. 7 tahun. Udah bisa juara nasional. Sip aja. Nah, itu kamu belajar dari mana? Kok apa memang kamu suka atau gimana? Awalnya pertama saya diajarin sama kakak saya. Mm-mm. Nah, Oh, terus kakakmu. Ini kakakmu. iya, ini kakak saya yang di Terus, belakang kamera. Terus. Terus karena kakak saya udah mulai agak sibuk ya, jadi Ah. saya belajar sendiri gitu. Jadi dari YouTube atau dari website lain. Jadi gitu. kakak kamu ditelantarkan sama kakakmu berarti Iya, ya? benar sekali. Oh, jadi cara dia langsung kamu belajar sendiri Iya, gitu belajar. ya. Mau gak mau ya belajar sendiri gitu. Bener. Jadi sekarang pun di SMP Lab kamu ikut eskul Saya sebenarnya ikut ekskul fotografi. fotografi, terus kenapa? Ya awalnya saya gak tahu mau ikut ekskul apa. Ah, Cuma waktu saya ngeliat fotografi, wah kayaknya asik ini. Ya udah akhirnya coba ikut. fotografi. Sampai sekarang jadi hostnya podcast SMP Wah, Lab. iya, makasih. Ngeri. Gitu ya. Iya benar. Masih kelas 7, juara nasional umur 13. Oh ya, Kak Yusuf kan Ya. ini kan seorang konten kreator. Nah, siapa orang yang menginspirasi Kak Yusuf jadi konten kreator? Gini, ini cerita sih, Iya. lumayan agak. Soalnya pencetusnya juga dari SMP Lab. Kan saya dulu SMP Lab. Ya. Nah, di awal tadi sudah cerita SMP Lab. Tuh, saya tuh dulu ikut kalau misalkan ada 8 eskul misalkan ya. Ya. Saya ikut 6 eskulnya. Jadi dulu itu saya pokoknya ikut-ikut aja. Gitu, kalau sekarang nggak bisa kan. Dulu Oke. saya ikut-ikut aja kayak TIK saya masuk. TIK, teater, futsal, pramuka, terus juga OSIS juga kan. Ikut semua pokoknya pengen, soalnya kan teman-teman saya ada di situ gitu loh. Nah, tapi yang sampai kelas 9 sampai Ya. saya mau lulus itu cuman pramuka, OSIS sama teater. Nah, di teater itu yang menumbuhkan kayak apa ya? Muncul, Seni peran lah ya, ya, seni seni peran ya. Dulu sempat lomba juga, lomba teater di UM. Oh, Di UM terus waktu apa namanya? Wisuda. Wisuda juga tampil juga. Itu yang menumbuhkan seni peranku sih. Maksudnya dari situ awalnya. Terus bisa gabung di Rakyat Series itu diajak sama temanku juga yang SMP Lab. oh berarti bukan Kak Yusuf sendiri yang buat Bukan, jadi kayak misalkan kamu temanku, Iya. kamu ngajak aku buat video, gitu toh. Oh. Terus ya sudah, ayo. Soalnya kan itu masih kayak baru lulus SMA kalau nggak salah. Jadi maksudnya masih longgar-longgarnya kan, masih cari kuliah Oh, dan iya, segala iya. macam, nyari kesibukan. Ya sudah, apalagi tuh awal COVID, awal pandemi. Jadi
lama gak ngapa-ngapain kan, diajak lah buat video. Tak kira itu video buat tugas, Oh, tugas itu. universitas atau tugas sekolah lah. Tak Oh, kira. iya. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol sebelum syuting itu kan ada bedah skrip Iya. dan segala macam, ngobrol perkenalan tuh ternyata sutradara itu memang sutradara yang dapat nominasi lah di Malang. Oh. Terus juga satunya yang ngajarin aku seni peran juga itu orang teater, maksudnya udah ada nama lah Udah berpengalaman. di Malang, di Solo. Terus videografernya pun orang yang pam betul lah sama persyutingan kayak gitu. Nah, yang cupu ini cuma saya sama teman saya yang cuma bisa peran kayak gitu. Terus diajak lah syuting dekat rumah saya itu pertama kali itu dulu seminggu kayak sekali gitu, Pak. Hari Minggu kalau nggak di Sabtu. Gitu lama syuting terus kan dan saya juga dulu ada basic peran lah ya, seni peran. Iya. Ya udah nyaman aja. Terus ada investor tertarik lah ke kita. Udah dikasih dana buat ke Maluku, Sulawesi. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, sudah ada rumah kontrakan juga buat kantor kita. Di daerah Singosari, kalau mau main apa-apa di sana. Wah, Di situ. gila. Beri tepuk tangan dong sama Kak Yusril ini. Ini yang nonton kita seluruh SMP Lab dah. Iya benar, SMP Lab. Siap. Kebanyakan dia. Ya. Oke, Sobat Asimbo, sekarang adalah sesi tanya jawab dan Betul. sesi tanya jawab ini berasal dari kita ya. Jadi Ya. bukan kawan-kawan yang buat ya. Ya, jadi mungkin aku dulu Rak ya. Iya, yang benar. tanya Oke, ya. boleh. Kan kamu sekarang masih kelas 7. Iya, kelas 7. Terus kamu basicmu memang kan di Videograf. videografi dan ya kayak gitu-gitulah ya, Iya. media segala macam kan. Iya. Nah, kamu suka itu memang dari hati atau memang awalnya terpaksa atau gimana? Ya, awalnya karena iseng-iseng coba. Karena mencoba ya cari kayak hobi saya gitu. Nah, waktu saya ngelihat ada video salah satu konten kreator nih, lihat kayak bahas tentang editing. Saya lihat kok kayak asik gitu. Dan saya ketanya sama kakak saya dan saya awalnya gak tahu kalau kakak saya itu punya basic itu. Oh, Ya, berarti kamu sama kakakmu ini memang ya jadi videographer itu. videografer. Kira menyimpang, Oh, nggak tahu kan? ya enggak sih. Soalnya gini, Rak, aku bisa ngedit buat TikTok lah ya. Kan aku pakai kalau nggak Filmora, aplikasi tahu kan? Oh, tahu, Filmora, ya terus tahu. apalagi yang lebih atasnya Filmora? Yang buat laptop ya? Ya, apa itu namanya? Premiere. Premiere. Oke. Terus kalau di HP mungkin VN yang Iya, aplikasi dan segala macam. Itu aku baru bisa. Maksudnya baru belajar ya, yaitu dari pulang dari Maluku itu aku ngedit sendiri buat upload di TikTok, TikToknya Raka Serius. Itu aku ngedit, maksudnya belajar sendiri dan itu kan basicnya terpaksa saya kan. Maksudnya aku nggak suka di dunia videografi dan segala macam, sukanya di dunia peran kan. Tuh, soalnya basicku nggak ada, maksudnya nggak ada untuk videografer itu nggak ada. Melenceng jauh gitu loh, soalnya dunia aku pertama Di peran gitu. ya di peran aja, terus juga di Paskibra, tau nggak? Paskibraka Kota Malang Oh iya. 2017, basicku di situ. Terus juga dunia aku sebelum masuk di ini, di mana? Di Rakyat Serius ini, di YouTube dan konten kreator segala macam. Sibuknya, walaupun sampai sekarang ya, itu guru eskul Paskibra. Guru eskul Paskibra. Terus kemarin ini baru selesai 1 semester sama teman-teman Rakyat Serius ngajar film juga, eskul film. Oh. Di Gondang Legi. Itu filmnya tentang apa itu? Tentang sketsa komedi juga? Enggak, jadi kita ya kayak guru eskul gitu. Jadi kita ngajarin murid-muridnya tentang film, tentang kamera, tentang script writer dan segala macam. Untuk seni peran dan segala macam kita ngajarkan ke mereka. Di ini Arifai. Ada sekolah di Gondang Legi sana. Terus itu kalau bareng-bareng sama Rakyat Serius ya. Nah, Rakyat Serius teman-teman juga beda-beda. Ada yang kuliah, ada juga yang memang dunianya memang dunia seni peran. Dia mencari rezeki di situ juga ada.
Jadi Ada yang- macam-macam ya. Ada yang kayak aku, basicnya paskibra, basicnya olahraga, basicnya organisasi gitu juga ada. Maksudnya nggak harus anak yang tahu film yang gabung di Rakyat Cerus nggak gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya ya. Nah, Hmm. kan Kak Yusril kan waktu SMP jadi ketua OSIS kan. Hmm. Nah, itu jadi ketua OSISnya itu karena keinginan sendiri atau tercetus oleh siapa atau dipaksa atau gimana? Nah ini juga lucu sih di SMP waktu itu jadi ketua OSIS 2015 kalau nggak salah, kelas saya kelas 2, Oh kelas ya. 78, kelas 8. Kan saya basicnya pramuka. Ya. Pramuka terus adalah kayak pembukaan OSIS, rekrutmen untuk ketua OSIS gitu dulu. Nah, yang di pramuka itu ya saya yang diajukan. Di Eskul Pramuka organisasinya mengajukan gitu loh. Saya yang diajukan. Jadi Oh ya. dari OSIS itu 2 nama. Rafid sama satunya saya lupa, masih kelas 7 dia. Sama saya 3 calon. Ya. Kita itu debat di lapangan ini debat Debat tentang apa? tentang visi misi. Oh, visi misi. Terus guru nanyakan jadi di depan seluruh siswa. Di lapangan sini, Mas. Iya, depan seluruh siswa gini. Jadi kayak hari apa gitu ya, hari Jumat kalau nggak hari Sabtu dulu. Ada benar-benar sesi buat kita debat calon ketua OSIS. Jadi kita nyampaikan visi misi, terus ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus coblosan. Nah, waktu coblosan itu, saya kan belum tahu organisasi itu seperti apa. Terus kayak jadi pemimpin itu seperti apa. Taunya cuma di pramuka kan, maksudnya pramuka gini-gini kan, basicnya memang pramuka. Nah, delalah saya menang. Suara saya itu banyak, Banyak ya. paling banyak menang. Sudah menang kan. Yang Rafid itu jadi wakil saya. Udah jadi ketua OSIS. Pertama memang saya nggak mengajukan diri, cuman berhubung saya diajukan, ya sudah saya jalan aja. Oh. Bukan membuat saya makin, kalau misalkan ada kan kayak gini. Aku benernya nggak mau, tapi diajukan malah nggak mau. Nah itu pada saya itu nggak gitu. Saya diajukan, ya sudah. Kalau ibarat kata, kalau kita renang udah nyemplung setengah kan, Iya. ya langsung aja renang nyelem kan kayak gitu. Oh ya, emang kayak gitu sih. Ya udah lanjut aja. Nah kepilih rezeki saya jadi ketua OSIS setahun lah, 1 tahun ya memang setahun ya ketua OSIS. Itu momen yang mungkin ya ini ya cerita momen yang nggak saya lupakan itu pensi pertama. Oh ya. Pensi pertama di SMP Lab itu angkatan saya sama teman-teman saya Iya. tahun 2015 Lab Silvoria kalau nggak salah. Itu harapan kakak-kakak kelas pensi yang nggak tercapai gitu loh. Nah di angkatan saya support dari guru, support dari pihak sekolah, sama teman-teman saya OSIS, sama dibantu juga sama Pramuka Arsimbo. Kita berhasil lah mengadakan itu walaupun masih banyak kekurangan kan saat itu. Itu yang gak akan saya lupa pensi pertama itu. Wih, Tuh. keren ya sobat-sobat Asimbo. Oke sobat Asimbo, sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah gimana caranya tips dan trik menjadi seorang konten kreator? Kalau menurut Kak Yusril? Mungkin ya, menurut saya ini ya, kalau menurut saya pribadi dari konten kreator, yang pertama mungkin kalian harus kreatif. Maksudnya ide apapun jangan dipikir bakalan lucu atau bakalan laku, nggak usah pikir itu dulu. Ngalir dulu. Iya, jalanin dulu aja. Kan yang menilai kan orang lain. Nah, menurut kalian nggak lucu tapi kalau menurut orang lain lucu, ya laku kan pasti. Iya. Tuh, yang kedua, kalian nggak boleh gampang bosen. Kalau misalkan stuck penonton kalian misalkan cuma 30-40 terus kalian males-malesan, ya nggak bisa. Kan semua itu butuh proses kan. Jadi walaupun penonton kalian 30-40 terus aja, jalan aja sambil introspeksi. Sambil berpikir Sambil cari, ya itu tadi Cari kembali ide. ke yang pertama tadi, sambil kreatif lagi ditambah. Tuh, soalnya dunia media atau digital ini harus harus rutin. Soalnya kayak kita strategi, misalkan contoh kecil strategi upload IG lah. Itu seminggu 2 kali. Itu rutin, harus rutin. Kalau nggak rutin itu yang pertama bisa misalkan penonton kita hilang, terus yang nungguin juga
kok nggak anu sih gimana sih kok nggak rutin segala macam. Dikira udah menghilang gitu. Dikira sudah menghilang segala macam. Terus yang ketiga apa ya? Harus soalnya gini, kamu tahu plagiat nggak? Ya tahu. Yang ngambil ya. karya orang Ngambil lain. karya tahu. Nah, kalau bisa jangan sampai kalian plagiat. Soalnya kalau kalian plagiat, kalian muncul cepet, kayak kalian viral cepet, turun pun juga cepet. Gitu. Itu Jadi aja mau sih. naik lagi susah. Jadi kalau kalian passion kalian sendiri bakalan lama lah kalau di atas. Gitu. Oh, gitu ya. Kalau aku boleh nggak tanya sama kamu, Rak? Oh, boleh. Ini, kan kamu juara 1 Ya. nasional, masih kelas 7. Nah, kamu kedepannya ini, kamu mau ngapain lagi? Maksudnya kan udah 1 sudah, terus mau ngapain lagi? Kedepannya ya mungkin ada bikin project yang apa ya? Yang lebih besar lagi. Besar lagi. Iya. Untukmu atau untuk SMP Lab? Untuk saya. Untuk kamu sendiri? Iya, untuk saya. Cuma kalau berpengaruh sama SMP Lab ya alhamdulillah. Siap. Oke sobat-sobat Asimbo, sekarang kita sudah ada di penghujung acara podcast kali ini. Nah, kira-kira Kak Yusril ada gak pesan atau harapannya SMP Lab UM ini? Untuk SMP Lab seluruhnya ya? Ya. Enggak cuman untuk yang eskul dan segala macam. Untuk seluruhnya mungkin untuk teman-teman yang di SMP Lab semangat, apalagi ini kan baru pulih dari pandemi kan, baru masuk sekolah juga, semangat, terus explore sebanyak-banyak yang ada di SMP Lab. Soalnya rugi sekali kalau memang kalian cuman ibarat kata ini kalian datang sekolah terus pulang. Rugi banget kalau nggak kalian explore kayak dari pihak gurunya kalian tanya banyak ilmu, terus juga di fasilitas yang SMP Lab kalian pakai secara maksimal kan, soalnya SMP Lab membantu mendukung anak-anak untuk berkarya, berprestasi, bener banget. Lapangannya aja bagus, gitu dan segala macam. Di sini kan apa ya? Kalian kalau ya itu tadi yang saya bilang, rugi banget kalau cuman datang sekolah terus pulang. Rugi banget kalau kalian misalkan nggak ngekspos, nggak ikut eskul 1 aja, wah rugi banget. Soalnya nggak dapat ilmu. Bener, terus juga fasilitas di sini mendukung, guru-guru juga mendukung, mensupport anak-anaknya. Apalagi kalian kan SMP kan masa-masa perkembangan, masa-masa adaptasi ke remaja ya kan. Harus banyak-banyak explore diri kalian, explore apa yang kalian suka. Gitu. Soalnya saya pun menemukan apa yang saya suka dari SMP Lab. Oh, gitu ya, teman-teman Asimbo. Oke Kak Yusril, terima kasih sudah ini mau diundang ke sini. Oke, siap, sering-sering lah ya. Iya, mudah-mudahan ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. On Asimbo, obrolan di teras Asimbo. Dadah. Terima kasih. Oke, Sobat Asimbo, sekarang kita sudah selesai podcast kali ini. Terima kasih ya Kak Yusril. Terima kasih. Sudah diundang ya. Iya, siap. Kamu yang undang saya. Oke. Terima kasih.